Proyek fisik tol Gilimanuk Mengwi akhirnya dimulai. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mewakili Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan tol yang diberi nama Jagat Keti Bali pada Sabtu 10 September 2022 lalu di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, Bali. Assalamualaikum semuanya. Groundbreaking telah sukses dilaksanakan. Yang sempat dirumorkan akan molor 2 hari, tapi akhirnya tetap sesuai jadwal. Dengan ini dipastikan tol Gilimanuk Mengwi akan mulai dibangun. Seksi 2 dan seksi 3 diutamakan selesai 2023 mendatang. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pemerintah pusat menargetkan tol sepanjang 96,21 km rampung pada tahun 2025. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang mendukung realisasi tol Jagat Keti Bali. Menurut Gubernur, proyek tol yang menelan anggaran 24 triliun ini telah ditunggu masyarakat Bali sejak lama. Gubernur Koster mengatakan telah minta Direktur Utama PT Tol Jagat Keti Bali, Tito Sulistyo, selaku Kepala Pelaksana agar bekerja ekstra untuk menyelesaikan infrastruktur penghubung 3 kabupaten di Pulau Dewata ini. Gubernur Bali memberikan arahan kepada semua pejabat agar tidak main-main di dalam proses pengerjaan ini, terutama para pejabat di lingkungan Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Badung. Gubernur juga meminta baik bupati, camat, kepala desa, dan bendesa adat bekerja fokus, tulus, dan lurus agar proses ini berlangsung lancar dan mendapat restu dari alam semesta. Berdasarkan desain trase, pembangunan tol terpanjang di Pulau Bali ini menghindari subak maupun tempat suci. Dan tujuan dari tol Jagat Keti Bali adalah sebagai sarana yang memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Bali. Keberadaan tol diyakini mampu memberi manfaat positif. Peningkatan investasi pembangunan, peningkatan lapangan kerja, efisiensi jarak waktu tempuh logistik, akan mampu menjadi pemicu timbulnya destinasi baru serta pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Keberadaan tol bakal menyeimbangkan pembangunan antar wilayah di Bali. Tol Jagat Keti Bali sendiri merupakan jalan tol penghubung Gilimanuk Mengwi yang akan menjadi akses utama bagi kendaraan umum, roda 4, roda 2, bahkan sepeda dari Kabupaten Jembrana, Tabanan hingga Badung. Trase tol sepanjang 96,21 km itu secara rinci akan melewati 3 kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa dengan estimasi biaya konstruksi sebesar 24 triliun. Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono secara khusus meminta jalan tol tersebut rampung pada tahun 2025 mendatang. Pemerintah Kabupaten Jembrana mendukung rencana tersebut karena sejalan dengan cita-cita Bupati Jembrana Inengah Tamba yang ingin mencapai Jembrana Emas pada tahun 2026. Beliau mengungkapkan keberadaan jalan tol Gilimanuk Mengwi akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat Bali, khususnya Kabupaten Jembrana. Dia berharap proyek jalan tol tersebut dapat berjalan sesuai rencana hingga selesai. Hal tersebut dikatakan saat mendampingi Menteri Basuki dan Gubernur Bali Wayan Koster saat acara peletakan batu pertama jalan tol Jagat Keti Bali Gilimanuk Mengwi di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana.
Terkait percepatan pengerjaan proyek, Menteri Basuki mengatakan penyelesaian hanya 90-an kilometer sehingga dia ingin mengikuti jegok. Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengapresiasi pembangunan jalan tol Jagat-Geti Bali Gilimanuk Mengwi karena akan dilengkapi dengan jalur khusus sepeda dan sepeda motor. Hal tersebut juga untuk memanjakan wisatawan agar dapat menikmati keindahan alam Bali. Beliau sangat gembira karena antara Pekutatan sampai Mengwi akan ada jalur sepeda motor, bahkan jalur sepeda. Ini salah satu perhatian kita pada social heritage kita di Bali ini. Meskipun ada jalan tol, pemakai jalur sepeda bisa tetap menikmati alam Jembrana, Tabanan, dan Badung. Senada dengan Menteri Basuki, Gubernur Koster juga mengatakan jalan tol Jagat-Geti Bali menjadi yang pertama dilengkapi dengan jalur khusus roda 2. Pembangunan jalan tol ini merupakan satu-satunya jalan tol yang pertama kali dibangun dengan tambahan fasilitas seperti jalur sepeda maupun juga kendaraan umum roda 4 dan roda 2. Jalan tol tersebut akan memberikan dampak besar terhadap keseimbangan pembangunan dan perekonomian di seluruh Bali. Bahkan beliau yakin jalan tol tersebut akan mampu menjadi pemicu timbulnya destinasi wisata baru. Adapun pembangunan jalan tol Jagat-Geti Bali Gilimanuk Mengwi dikerjakan dalam 3 tahap. Tahap 1 pembangunan jalur tol Gilimanuk Pekutatan sepanjang 53,6 km. Tahap 2 Pekutatan sampai Soka sepanjang 24,3 km. Dan tahap 3 Soka sampai Mengwi sepanjang 18,9 km. Pembangunan tol dengan total investasi sebesar 24,6 triliun tersebut diharapkan mampu mengurangi waktu tempuh dari Pelabuhan Gilimanuk sampai Mengwi yang awalnya 5 jam menjadi 1-2 jam. Jalan tol Jagat-Geti Bali Gilimanuk Mengwi juga diharapkan dapat mendukung pengembangan destinasi wisata baru di sepanjang jalur yang dilalui tol. Kementerian PUPR mendorong percepatan konstruksi tol Gilimanuk Mengwi hingga 3 tahun lebih cepat. Oleh karena itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono meminta agar kontraktor tol Gilimanuk Mengwi menambah shift konstruksi menjadi 3 shift dan waktu pengerjaan dilakukan sepanjang minggu. Adapun konstruksi tol Gilimanuk Mengwi akan dimulai tahun ini. Konstruksi jalan tol bebas hambatan tersebut akan dibagi menjadi 3 bagian, yakni seksi 1 Gilimanuk Pekutatan, seksi 2 Pekutatan Soka, dan seksi 3 Soka Mengwi. Pada konstruksi tahap pertama, bagian yang akan dibangun adalah seksi 2 Pekutatan sampai Soka dan seksi 3 Soka sampai Mengwi dengan total panjang 42,1 km. Konstruksi tahap pertama tersebut ditargetkan rampung secepatnya akhir 2023 mendatang. Alasan mengapa konstruksi seksi 2 dan seksi 3 dilakukan terlebih dahulu karena mayoritas pembebasan lahan terjadi pada 2 seksi tersebut. Menteri Basuki mengatakan total lahan milik negara dalam tol Gilimanuk Mengwi hanya 24% dari total lahan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, total lahan milik rakyat yang harus dibebaskan mencapai 76%. Menteri Basuki mendorong agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan proses pembebasan lahan secepatnya pada akhir tahun ini. Sehingga konstruksi seksi 1 Gilimanuk sampai Pekutatan direncanakan mulai dibangun akhir tahun 2023 dan rampung 2025. Pihak terkait harus kerja lebih keras untuk lebih cepat, karena tuntutan masyarakat jauh lebih tinggi dari yang kita siapkan. Seperti diketahui, PT Tol Jagat-Geti Bali merupakan badan usaha jalan tol Gilimanuk Mengwi. Jagat-Geti Bali telah menunjuk cucu usaha PT Perusahaan Properti Tbk, PT Lancar Jaya Mandiri Abadi sebagai kontraktor tol Gilimanuk Mengwi. Tol Gilimanuk Mengwi sendiri merupakan salah satu proyek infrastruktur yang masuk dalam proyek strategis nasional tahun 2020 sampai 2024. Sebelumnya, Menteri Basuki mengatakan tol Gilimanuk Mengwi akan dibangun di jalur dekat pantai dengan lebih dari 90 underpass. Pertimbangannya demi menjaga kelestarian lingkungan dalam proses pembangunan. Awalnya, PUPR berencana membangun tol di tengah-tengah Pulau Bali. Namun rencana itu dibatalkan karena akan merusak kelestarian alam di Pulau Dewata
saat proses konstruksinya. Tol kedua di Pulau Dewata ini akan memiliki 6 simpang susun. Pengoperasian tol ini dapat memangkas waktu tempuh dari Gilimanuk sampai ke Mengwi dari 6 jam menjadi 1 sampai 1,5 jam. Karena kalau saat ini dari Denpasar ke Gilimanuk, selain supirnya harus fit dan kendaraan harus prima, harus ditambah doa. Karena kalau kendaraan rusak, harus sampai 12 jam lamanya perjalanan. Itu semua diungkapkan Kepala BPJT Danang Parikesit. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain. Karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.